Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ulasan kasa mikir, saya kan oh, saya kasa mikir, pulang. Minta guys. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama, para habaib yang kami hormati, utamanya Ketua Masjid Nurul Huda Bapak Ustaz Abdul Rahman beserta semua perangkat takmir masjidnya, para imamnya, yang kami hormati Bapak Haji Manawir selaku anggota DPR kita yang dari Dapil Kota Pontianak, yang kami hormati para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan ini, istimewa para jemaah yang hadir semuanya. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita diberikan sehat dan sempat, sehingga pada malam ini kita meluangkan waktu untuk sama-sama mengagungkan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Grup marawisnya standby saja. Ya, grup marawisnya standby saja. Nanti supaya diiringi dengan qasidah ataupun nasid-nasid yang isinya di dalam adalah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, kepada para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Coba bapak-bapak, kayaknya jemaahnya jauh jangkauannya. Kayaknya ini masih ada yang renggang. Coba sambil agak merapat. Ya, kasihan di belakang yang berdiri semuanya. Bisa ini merapat ya. Silakan, silakan. Ayo, kita sambil salam. Silakan Allah. Wahatil bilayalil mahmud salli ala Muhammad Muhammadun basarun la kal basari bal huwa kal yaquti bainal hajari.
Yang di sini saja nyaringkan. Halo, teknisi, yang di sini saja nyaringkan. Nah, suaranya sudah serta 1 hari tadi di Ngabang. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa Nabi Muhammad ini manusia, tapi tidak sama dengan manusia gang remis. Halo, Nabi Muhammad manusia, Muhammadun basarun la kalbar syari. Nabi Muhammad manusia tidak sama dengan manusia yang ada di Siantan ini. Kenapa? Serba tidak sama. Nabi Muhammad dalam riwayatnya, dalam tarikhnya, tidak pernah badannya, jasadnya yang mulia itu dihinggaki lalat. Lalat pun malu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita, apalagi yang di kampung, yang rumahnya dekat dengan ternak ayam daging, biasanya itu banyak lalat, makannya pun sama lalat. Jadi Nabi Muhammad manusia tidak sama dengan manusia. Dan apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan semata-mata hawa nafsu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita umat yang beruntung. Kenapa? Kata Rasulullah, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang sezaman dengan aku, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka hidup bersama di zamannya, ya, berjamaah salat bersamanya. Enak komunikasinya dengan beliau, dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kecil hati. Tapi kata Rasulullah, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Lebih beruntung dan lebih beruntung umatku yang tidak hidup sesaman dengan aku. Ya, kita ini betul tidak sesaman dengan beliau, tapi umat itu tetap iman kepadaku. Semuanya amin. Semuanya yang iman ini amin. Allahumma amin. Ya, beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, walaupun umurnya pendek, tapi nilai ibadahnya besar. Ingat itu, umurnya pendek, nilainya besar. Duduk dalam majelis ini lebih baik daripada sedekah ke fakir miskin 1000 orang. Halo, duduk dalam masjid ini, dalam majelis ini lebih baik daripada menghantarkan jenazah 1000 orang. Oh, kalau kita menghantarkan jenazah 1000 orang, mati juga kita. Betul, orang 1 hari. Lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Dalam pengajian ini, ibu, bapak, ini jadi kesatuan. Semuanya dihitung. Yang anak-anak bergurau dapat pahala, yang main HP terus dapat pahala. Halo? Halo? Tapi kalau saya ceramah masih main HP, semoga cepat rusak HP-nya. Amin Allahumma. Tidak peduli dia WA terus dengan cowoknya. Abang di mana? Saya bawah salon. Abang, saya depan ini dekat Marawis. Ya, kesempatan sebentar. Kita ini di rumah banyak buang waktu oleh HP-nya. Betul? Ya. Kadang-kadang HP-nya tahan kita main 1 jam 2 jam. Tapi nak 10 menit buka Al-Quran kadang-kadang tidak sempat. Dari apa? Perlu pertanyaan orang itu. Ya, ada apa dalam HP-nya itu? Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu ada yang masukkan HP-nya. Nanti rusak HP aku. Ya, takut gak dia dengan doa. Amin Allahumma. Inilah satu pengajian macam ini menjadi apa?
langsung utuh akan mendapat pahala. Yang tidur di depan kita pun dapat pahala. Yang main apa ini? Main apa itu namanya? Balon dapat pahala. Semuanya dapat pahala karena malaikat malam ini mengaturkan kepada Allah, ya Allah, di depan Masjid Nurul Huda Gang Remis di Siantan, hambamu ngumpul semuanya ya Allah, ingin ridhamu ya Allah, ingin rahmatmu ya Allah, ingin ampunanmu ya Allah. Allah langsung jawab dengan perwakilan malaikat yang diiringi ribuan malaikat. Apa kata Allah? Sampaikan malaikat ke mereka semua itu, qad ghafartu lahum, semuanya aku ampuni sudah dosanya, amin Allahumma. Tapi malaikat itu seperti caranya Pak B, dia seperti DPR, interupsi ya Allah. Apa itu malaikat? Yang suka main HP ya Allah, ya, yang suka main HP dari tadi, ngomong-ngomong tak mau dengarkan ceramah, semuanya jadi satu, jadi satu. Seperti bahasanya pisang satu tandan Pak, pisang merangan satu tandan kalau dijual harganya diborong tetap 300, yang kecil pun 300, yang bonyok pun 300, yang mentah pun 300. Yang bonyok yang mana? Yang main HP. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang merasa iyalah dia. Ya, kalau tak ada di situ kan tak ada dengar ceramah. Tapi tadi dia ngabang, langsung mendengar. Ini habis kita katanya kena kayak ini. Steril Pak. Ya. Cuman di sana rebutannya, rebutan maulidnya itu pasang seperti tali ini Pak, tali jemuran kain. Ya, digantung semua kuehnya. Cuman agak tinggi. Akhirnya orang yang tinggi-tinggi yang dapat banyak. Yang pendek tak dapat apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini kreasi untuk kegembiraan kita. Ya kan biasa di Siantan pun masih ada. Wong tadi saya di Teluk Dalam habis maghrib. Ya, datang dari Ngabang itu jam 5. Sudah dijemput lagi ke Teluk Dalam. Ya, di Teluk Dalam masih sallallahu rabbuna. Habis depan kita pun dihantam je Pak. Nah apalah kata saya, dulu aku kecil macam itu kan. Ya, tak usah marah jadi kiai, betul. Kok anak-anak betul. Siapa yang bikin bendera itu? Kan ada bendera 5.000, 10.000, mana tak ada dihantam kena budak. Ya. Siantan masih ada? Oh masih. Teruskan, tak apa-apa. Ya, tidak ada yang melarang itu. Ya cuma ada kalau boleh anak-anak kumpul sama anak-anak. Jangan depan Pak Kiai. Tak peduli dia mangganya Kiai pun diambil semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kita tak dapat apa-apa. Yang baca hubi-hubi sampai berpeluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, siap nanti hubi-hubinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Maulid ini diadakan di mana-mana, tetap nurnya Nabi Muhammad akan memancar ke tempat itu. Amin. Seperti apa kata ulama NU? Seperti bak yang disimpan di jalan tengah hari. Ada 1000 bak pun kalau matahari pas tengah-tengah, semua dalam bak itu kalau ditengok ada matahari. Betul. Seperti itu juga cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun yang maulid, malam ini banyak yang maulid bersama, betul? Karena menganggap 12 Rabiul Awal bagi yang Sabtu awalnya cocokin kata orang Madura, bagi yang malam Minggu besok, bagi yang malam Senin, malam Jumat, tidak apa juga malam, ada 4 malam, alhamdulillah, kiainya untung banyak. Amin Allahumma. Diundang terus. Terus pada cocokkan Pak Arir. Ya, amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, luruskan niat di pengajian, betul? Bu, halo. Ini yang hitam-hitam ini jemaah apa ini? Ibu majelis taklim apa ini? Ada taklim Nurul Huda ya Bu ya? Ada. Hari apa pengajiannya Ibu? Hari Jumat. Apa aja pengajiannya itu isinya Bu? Baca Yasin, tahlil,
tadarus, doa, makan, baca alisan. Itu kan? Karena saya ini pembina ibu. Dulu di Jongkat pun macam itu. Kalau begitu terus monoton seperti itu, tidak akan dapat ilmu yang lain, betul? Mestinya tiap bulan datangkan kiainya, datangkan ustadznya, datangkan Ustadz Saiful, datangkan Ustadz Mas'ud, biar furudul wudu isittatun, fardhu wudu ada 6, tahu akhirnya. Ini setiap Jumat salatullah salamullah sambil nunggu jemaah datang. Akhirnya ada jemaah datang, ada buka Fatihah, ada baca Yasin, habis itu tahlil, habis tahlil doa, ada bacaan arisan kena misriyah katanya. Ya, Jumat depan kena Ibu Satira. Itu ya tiap Jumat. Tawa nih ibu ini. Nah, dirubah mindsetnya, betul. Nanti arisan besar-besaran. Tapi saya setuju yang pakai seragam itu biasanya tidak peduli istrinya dewan, seragamnya harganya sama. Tapi kalau di Jongkat, ibu pengajian saya itu, ibu-ibu yang di Jongkat itu seragamnya 12, tidak alang-alang, maron lah, hitam lah, putih lah, dipakai semua. Karena ada pengajian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Yang aneh, hari Sabtu dengan hari Minggu mereka pakai baju training. Iya, pakai training, betul memang, tapi ada di depan kantor camat dan gini semua datang. Apa dulu? Apa tuh? Senam. Awalnya apa, dia nengok temboknya tak? Lama-lama nengok ke jalan raya. Pas saya lewat, pas lagunya yo ayo. Siapa nih? Ini setiap camat. Ada Pak Ustaz lewat. Ada enggak di Gang Remis saja itu? Ada. Mana orang itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ibu kembali kepada cara maulid Nabi. Kita maulid Nabi ini jangan nak membangga-banggakan harta yang banyak, betul? Buat berkat yang standar saja. Jangan seperti di Pulau Madura, berkatnya pakai argonya dah 600 harganya, betul? Kalau undangannya 20 dah berapa duitnya, betul? Kadang-kadang tetangganya yang miskin itu tak disedekahi. Ya, ini cuma nak bangga-banggaan saja. Tapi memang harus ada berkat, betul? Karena maulid, utamanya saya, nanti saya keluar dari mobil, kena santri dibuka, ceramah di mana Ki? Itu yang Melayu, yang dari Sambas rata-rata, yang kelompoknya Pak Abdurrahman ini. Asli ini Pak. Kalau yang Madura tak ada berani ngomong kalau dengan Kiai. Tapi yang non Madura itu meletup pasti mulutnya. Dari mana Kiai? Dari Gang Remis. Masjid apa? Nurul Huda. Acara apa? Acara maulid. Ujung-ujungnya ada tidak berkat? Nah itu saya susah itu Pak. Yang ngerti-ngerti sendirilah panitia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Ya ini Pak Rafi ini keluarga saya Pak. Nanti dia yang ngerti. Oh itu harus dapat banyak itu katanya. Ya jadi Bapak Ibu maulid ukur standar saja. Karena maulid ini pertama syaratnya ijtima'un nas, mengumpulkan para mengumpulkan sesama tetangganya. Andaikan tetangganya Pak Abdurrahman ini ada non muslim, tidak apa-apa Pak. Wang hablum minan nas, betul. Supaya apa? Walaupun non muslim, supaya tahu sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Sekurang-kurangnya tadi sudah dibuka dengan suratul Fatihah. Qori kita Ustaz Mas'udi sudah baca ayatnya. Ya. Alhamdulillah. Semoga beliau ke provinsi nanti menjulang dapat juara 1. Ya, ke nasional. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, sallu ala nabi. Maulidnya ini harus baca selawat yang benar. Ya. Maaf para kiai, biasanya ada penutup doa itu. Itu kalau imunahunya.
Kalau sholat pasti wasallam. Kalau salli pasti di belakang wasallim. Jangan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Bingung enggak malaikat? Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dah. Yang parah lagi solatullah dibaca semua. Solatullah. Halo. Tengoklah bukunya baca selawat itu. Ya. Yang benar bacaannya. Ya. Ibu Rasul ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, yang benar baca selawat itu seperti apa bunyinya? Ingat ini, Rasulullah Sayyid, Rasulullah Rasul dan orang yang agung, tapi tidak menyebut Sayyidnya dia, betul? Tak menyebut al-alnya, betul? Ya, kata Rasulullah, cukup begini sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi di kitab Kasifah bagi umatnya makruh kalau tidak membaca Sayyidina. Mestinya dalam solat harus membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Ada orang yang baca salat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Tapi semuanya boleh. Cuman orang ini tidak mengagungkan Rasulullah, anggapan para ulama, karena tidak memakai sayyidah. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dibaca dimanapun dapat pahala. Dibaca secara riak pun, nak dipuji orang pun dapat pahala. Dibaca pakai kasidah, pakai marawis dapat pahala. Kecuali isinya, syair-syairnya kasidah itu sudah tidak mengandung selawat, itu tidak dapat pahala. Kan ada biasa kasidah itu, biasa kasidah kan pakai selawat loh, salatullah salamullah, itu dapat pahala. Ala toha rasulillah, dapat pahala masih. Tapi kalau dah lagu pakai lagu di langit ada matahari, itu tak ada pahala lah. Karena itu bukan selawat. Langit matahari dari dulu dah ada memang. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum Zaid. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini balawis yang luar biasa. Pakai kedip mata aja dah pandai ini. Langsung berhenti. Jangan macam kemarin yang diturun, bukan kedip mata, suruh berhenti tak mau. Mau apa pokoknya bunyi terus. Sudah kacau kata saya. 4 lagu di pantai, habis itu ditinggalkan marawisnya. Saya jangan nanya dengan panitia, marawis mana itu? Baru belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, maulid itu yang 4 syaratnya diantaranya adalah kumpulkan jemaahnya, baca Al-Qur'annya, baca sholawatnya, maka wajib panitia it'amut ta'am lil hadirin wal hadirat, memberi apa suguhan makanan baik yang ringan ataupun yang berat ataupun yang sedang, itu wajib disuguhkan karena kita tamu. Betul. Ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Orang yang iman kepada Allah, kepada hari akhir, dia akan memuliakan tetamu. Makanya ibu, kalau ada tetamu di rumah, tak usah nak ditawar-tawar airnya. Itu bukan warung. Ya, ini Pak Ustaz nak minum apa? Malulah kita nak rumah orang nak merintah, betul? Ada dulu cerita ya. Saya diundang di Sungai Ambawang di ujung, Pak. Di ujung. Pokoknya dekat Kumbai, dekat Sambian, Pak ya. Ya. Di situ sama dengan di sini, multi etnis. Cuman tuan rumah itu kalau dibilang udah makan, pasti kiainya tak dikasih makan. Itu yang bilang dengan saya semuanya, yang bawa saya di mobil. Kiai, nanti Ibu Hajah itu kalau nanya Kiai udah makan, jangan bilang udah makan Kiai, pasti lapar kita nih. Oke. Airnya sudah masuk, betul Pak, memang begitu. Ibu Hajah itu kaya raya, janda lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kata Pak Kiai Mas'ud, kuda yang mana? Kuda yang mana? Itu lagunya. Kuda yang putih, kuda yang putih, kuda yang putih dari Semarang. Ya, janda yang mana? Janda yang mana? Janda yang bersih. Halo, dada yang bersih dari Singkawang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang ibu, anak dara itu kalah tren dengan janda, betul? Sampai rokok pun ada rokok janda, betul? Betul. Saya ke pasar nak beli lampu, tukang jual rokok, Pak Kiai, ini rokok paling laris. Rokok apa? Janda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu, setelah masuk saya dengan rombongan, betul, Ibu Hajah itu bilang, Pak Kiai pertama kali sudah sampai sini. Ya Ibu Hajah, udah makan Pak Kiai. Saya tak boleh bohong, dari rumah memang sudah makan. Tapi saya bilang, Ibu Hajah, saya di rumah saya udah makan, tapi di rumah Ibu Hajah saya belum pernah makan. Akhirnya keluar gak nasi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti sini macam ini gak? Jangan bilang udah makan dengan terapi tak dikasih makan nanti saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lanjut. Lanjut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tas. Coba ditelaah. Semuanya ayat kalau pakai ya ni dak ya ayyuhalladzina amanu ada di depan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam di depan kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Ada di depan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Semuanya ada di depan. Tapi ketika selawat tidak. Di depannya ada bunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Barulah di belakangnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
Lima, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mereka semuanya bersolawat kepada Nabi. Tapi ulama mengartikan salawat minallah rahmatun, itu adalah rahmat kepada Nabi Muhammad. Salawat minal malaikah istighfarun, minta ampunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kata ulama, Nabi Muhammad tidak perlu rahmatnya lagi, sudah penuh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sudah penuh dengan rahmat, tidak perlu diberikan rahmat lagi. Kenapa harus dimintakan ampun malaikat? Nabi Muhammad sudah maksum, sudah terjaga dari perbuatan dosa. Maka Nabi Muhammad tidak perlu diistighfarkan lagi. Tapi kata ulama, untuk siapa? Rahmat untuk siapa? Untuk manusia, untuk umatnya, untuk ya ayyuhalladzina orang yang beriman. Kalau manusia, kalau umat yang baca selawat itu du'aun, hakikatnya menjadi doa. Ya, makanya ketika sudah baca selawat, kata para ulama, seperti cangkir yang diisi dengan air, sudah penuh tapi diisi, maka itu akan meluap. Maka luapan rahmat dari Allah, itulah yang diharap oleh orang-orang yang bersolat. Luapan ampunan Allah dari malaikat yang dimohonkan menurut ayat tersebut akan tertuju kepada orang yang bersolawat. Amin Allahumma. Benarkan baca selawatnya ibu, perbanyaklah baca selawatnya. Ada ukuran baca salatnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran, barang siapa yang baca salawat ke atas putra Rasulullah ikhlas, bukan karena semangka, halo, bukan karena bingke, bukan karena apa lagi itu, rambutan, betul-betul ikhlas kepada Rasulullah bacanya, maka ia akan mendapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu. Apabila dibaca 10, maka ia akan mendapat 100 kebaikan. Apabila ia baca 100, maka terus bertambah, akan mendapat 1000 kebaikan. Apabila istiqomah 1000 sehari semalam, yang pendek saja sallallahu alaihi Muhammad, yang penting 1000, dan ia tak pernah meninggalkan sholat, Jumatnya dilaksanakan, kata ulama, maka ia akan bersama Rasulullah di pintu surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ya, ibu perhatikan kalau orang berdoa Pak Kiai, karena itu ada keterangannya. Orang berdoa kalau cuma ada selawat di depan, penutupnya tidak ada selawat, tak diterima Pak B doanya. Ya, umpamanya Allahumma sholli ala Muhammad dari depan sudah dibaca, akhirnya di belakang Rabbana banyak Rabbana, akhirnya Rabbana terakhir sepujakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung subhana rabbika rabbil aini. Kata Kiai saya ditolak itu doanya. Mestinya sebelum subhana rabbika rabbil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini tata cara doa, karena semua dalam selawat itu akan diiringkan ke ibadah. Orang yang sholat tidak baca selawat karena rukun tidak sah sholatnya. Orang hari Jumat baca khutbah, tapi khutbahnya tak baca selawat, betul? Maka karena jadi rukun hancur semuanya. Ya, yang sholat di Masjid Nurul Huda ternyata khotibnya tak baca selawat, ya sudah, akan batal semua sholatnya. Ini jadi kunci Bapak Ibu. Selawat ini kunci dalam puncak ibadah apapun, harus pakai selawat. Bahkan ada keterangan di Rasulul Ibad, yang baca la ilaha illallah itu akan ada kepanasan dalam tubuh. Tapi untuk mendinginkan, maka diselingilah dengan membaca selawat. Semua Pak, istighosah apapun, kalau sudah ya qadiyal hajat, ya qadiyal Allahumma ya qadiyal hajat, dibaca 100, selingi baca selawat lagi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus begitu. Ini tak biasanya orang-orang NU yang
zikir begitu. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami akan menyampaikan 4 hal ya dalam maulid ini. Pertama, sebelum kami sampaikan, ingat ini ada anak banyak kecil. Kalau lahir anaknya, biasanya dan kebiasaan wajib diazanilah telinga sebelah apa? Ya, tak peduli laki, tak boleh perempuan, sama. Yang enak tu yang azan bapaknya seorang. Ya, belah kiri. Setelah itu kasih nama yang baik, kasih nama yang bagus. Ya, jangan kasih nama koleng, fungkil, congkini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, dolok ceritanya. Makanya orang Madura itu kalau naik haji pasti minta nama. Betul? Balik Haji Manawir nama aslinya siapa Haji? Memang Haji Manawir Haji. Haji Mekahnya baliknya dapat nama dah. Bagus ini. Sama dengan saya. Karena Allah yang nama minta nama itu, orang namanya yang berangkat haji itu namanya Celeng. Jadi dia balik malu nak disebut Haji Celeng. Apa Celeng itu? Black, wool hitam. Ya, akhirnya minta nama haji. Akhirnya diberi nama Abdul Rahim. Ditanya oleh orang yang ziarah, siapa nama hajinya? Abdul Rahim. Nama haji saya Abdul Rahim, garis miring Haji Celeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah bagus namanya Mas'ud, Marsumu, Marsum, udah tak usah. Itulah yang dikasih nama dulu. Ya, waktu kita kecil kita akikah, betul? Yang kecil-kecil ini akikah dulu. Ya, saya kemarin ngisi di dekat Poltekkes itu, Mesui itu kikah. Kembar anaknya, berarti laki-laki kembar. Ya, akhirnya 4 ekor kambing, ada 1 lagi perempuan, berarti 5 ekor kambing. Sekali nak makan tak ada kambing. Kikah kena ini kata saya. Rupanya kata dia, kambingnya kiai nak dikasih kiai hidup-hidup. Alhamdulillah, saya kira 5 nak kasih saya semua. Rupanya 1 je Pak Kiai. Kiainya kan 5, bagi 1 seorang kan. Oh iyalah, tak apa. Udah dipotong kemarin untuk besok acaranya. Jadi ibu di akikah ini. Kalau di Malaysia, saya lama ngajar di Malaysia. Rata-rata orang Melayu di Malaysia, setiap anak yang lahir itu langsung 7. Langsung 7 hari atau 40 hari gunting rambut. Dikasih nama yang baik. Kenapa? Orang yang tidak berakikah itu tergadai. Orang gang remis yang tidak akikah mengatakan tidak mampu, bohong. Karena sepeda motornya NMAX dan sebagainya, mobilnya banyak, betul. HP-nya Android, sekali nak beli kambing tak mampu, itu campur kedekut, wal kebinting, wal cerai, wal bakil. Ya, untuk agama. Tolong yang ada anak-anak kecil, masih kecil yang lebih baik, itulah diakikah, bukan setelah meninggalnya, bukan. Yang dianjurkan di kitab masih hidupnya ini. Ya, selanjutnya kasih nama yang baik anak-anak. Lah, yang akan saya sampaikan 4 ini, ingat Bapak Ibu yang kami muliakan, ada 4 golongan. Nanti hari kiamat akan ngumpul semua sama-sama golongannya, dan mereka 4 jenis ini kata Rasulullah akan mengadu kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke nerakanya. Halo, yang pertama yaitu al-awniya, nanti orang yang kaya, yang pelit, wal kedekut, tak mau sedekah, tak mau sembahyang, urusannya kerja terus, bosnya sawit, bosnya tambang apa, sibuk dengan kerjanya. Akhirnya dia tidak berpuasa Ramadan, tidak sholat setiap harinya. Maka kata Rasulullah, nanti mereka akan kumpul di padang mahsyar. Apa katanya? Ya Allah, satu perwakilan majukan proposal kepada Allah. Ya Allah, kami yang kaya ini banyak menghidupkan orang-orang miskin, kerja di pabrik kami, maka kami sibuk sehingga kami tidak sholat.
Jangan siksa kami ya Allah, jangan masukkan kami ke neraka ya Allah. Tapi kata Allah, hei orang-orang kaya, di dunia ini tidak ada hamba yang diciptakan lebih kaya. Adalah hambaku satu saja yang paling kaya. Nabi siapa? Halo, Nabi siapa? Nabi yang bisa ngomong dengan binatang. Nabi siapa? Ya, Nabi hebat ini. Satu malam istrinya 100 bisa ditiduri semua. Halo, tah macam mana kalau 100 tuh? Dah selesai. Ya, satu malam. Ini mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman, jalan rayanya dalam kisahnya, jalan gangnya itu tidak diaspal dengan semen, tapi diaspal dengan intan berlian. Kalau gang remis di semen dengan intan berlian, insya Allah besok udah habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Allah? Bahwa Nabi Sulaiman kaya, dia tidak peduli dengan kekayaannya. Tetap dia bersedekah, tetap dia sholat, tetap dia jumatan, tetap dia berpuasa, tetap dia istiqomah ibadah. Ini baru punya truk 5, banyak tak sembahyang nguruskan truknya terus. Ya, Bapak Ibu, hati-hati. Kita ini yang miskin inilah kadang-kadang yang bersedekah lebih daripada yang kaya. Macam mana kok bisa? Biasanya kita walaupun tak ada duit, minimal ada 20.000, dia berani mengeluarkan 10.000, berarti 50 per. Betul? Miskin ini, miskin. Standar. Tapi ada duit 20.000, bisa mengeluarkan 10.000. Tapi yang kaya, kalau ada duit 100 juta, Pak B ada 100 juta, tak mungkin dia bisa mengeluarkan 50 juta. Betul? Dia tak ngangguk, coy. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita kadang-kadang di pengajian kan, di PKMT itu, ibu-ibu kepal. Ya, letih ngitung. Ya, tidak apa, yang penting ikhlasnya. Yang kedua, orang-orang kaya, jangan Anda meninggalkan ibadahnya supaya Anda tidak disiksa sesama orang kaya dan nanti di padang mahsyar. Yang kedua, yang miskin, sama-sama miskin, rumah ngontrak. Ini sakiyum fid dunya wa sakiyum fil akhirah. Celaka di dunia juga celaka di akhirat. Tidak sholat, tak puasa. Ngapa kau saya miskin ya Allah? Di gang remis kenapa RT-nya yang kaya yang dapat BLT, saya tidak dapat. Ada yang macam itu? Ada, Ibu. Kalau ada uang lebih, kalau yang merasa kaya dapat bantuan, kasihkanlah ke yang miskin saja. Betul? Minimal 60% lah. 60%. Kalau dapat 400, 600, 400-nya kasihkan. Tidak apa-apa. Takut kita termakan hartanya orang lain. Di Segedong itu rata-rata Cina yang balikkan duitnya 600 itu. Boleh tanya, dicek di Segedong itu. Di Parit Bugis, desa Parit Bugis. Itu kalau Cina-Cina yang kaya dapat duit dari BLT, dibalikkan kepala desanya. Ini bukan hak saya Pak Pung, haknya orang fakir miskin. Itu tetangga saya. Gang remis ada yang dibalikkan. Ngomong lain ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak dibalikkan, sekali ditanya, minta apa jika Tuhan cengkok tak minta. Pintar dia jawabnya. Ya, mestinya dikembalikan karena itu bukan hak Anda, cuma pemerintah salah data saja. Betul? Anda yang tidak memikirkan bahwa Anda salah menerima. Betul? Sadar tidak sadar bisa berdosa Anda makan haknya orang lain, padahal tidak banyak itu. Betul? Ya, lebih-lebih tempat saya dulu. Itu tempat saya setiap setengah bulan antri ngambil beras. Ya, yang 20 kilo, yang 10 kilo, banyak dari Parit Latong, Parit Wan Saleh di Jongkar itu. Saya tanya, saya bilang dengan istri saya, Dek, Umi, kasih kopi itu orang dulu. Dari jam pagi, jam 10 sampai jam 10 malam. Apa kata istri saya? Habis setengah drum dah habis kopi orang dulu. Ya, apa dia itu ngantri apa? Ngantri beras. Akhirnya saya nanya, Pak, ngantri apa Pak?
Alhamdulillah Pak Kiai, ini dapat beras Pak Kiai. Dari mana? Dari Pak Jokowi. Saya tanya dengan dia, dulu ente itu waktu presiden nyoblos siapa? Prabowo. Loh, ngapa ente ni ngambil beras Jokowi? Tak apa-apa Pak Kiai, kena Pak Jokowi dengan Prabowo udah berkawan. Kalah saya, kalah. Kali-kali kan remis ada gak macam itu tu? Betul? Nyoblos Prabowo tapi ngambil beras ada tak? Mana uangnya tu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah orang miskin. Maka yang miskin kata Allah, tidak ada yang lebih miskin dari Nabi yang tak punya bapak, yaitu Nabi Isa alaihis. Dia tidak punya rumah, tak punya istri, ya tak punya keluarga. Ya, kalau kainnya satu helai je. Kalau nak berubah kain dicuci, cari kulit kayu katanya, ditutup di auratnya itu. Itu Nabi Isa. Saking miskinnya, mana orang yang remis sampai begitu? Tak ada lah. Ya, tak ada. Jadi orang yang miskin jangan buat alasan anda tidak ibadah kepada Allah. Ya. Yang ketiga, bekerja berat. Siapa itu? Orang kita yang banyak kerja aspal. Halo. Sampai tak puasa. Kerja bangunan sampai tak puasa. Jadi nelayan sampai tak solat tak puasa. Kerja kebun sawit sampai tak solat tak puasa. Apa kata Rasulullah? Mereka akan kumpul sesama pekerja keras itu, mengadu kepada Allah supaya tidak disiksa dan tidak dimasukkan ke nerakanya. Tapi Allah jawab, ada nabiku dikerjakan pekerjaan keras siang dan malam oleh majikannya, dan itu Nabi yang paling tampan waktu jadi budak, tetap kerja, tetap ibadah. Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihis. Jadi yang pekerja berat tak usah buat alasan tak bisa puasa Kiai. Ini kita ada waktu 11 bulan untuk hadapi Ramadan nanti. Betul? Kumpulkan uangnya. Kalau Ramadan, kalau sudah minta kepada Allah, pasti insya Allah dimudahkan semuanya. Di antaranya sedih kalau kita tengok orang pekerja berat Ramadan dia merokok, tak malu-malu depan kita. Ya, kadang-kadang sambil ngecat, bila lebaran Pak Kiai katanya, sambil merokok. Kata saya, kau dah lebaran dah merokok dulu. Ya, jadi ini pengalaman. Yang terakhir, yang sering diberi sakit. Halo, biasa sakit apa Bu kali ini Bu? Asam Jawa. Asam apa? Asam urat. Ibu, wanita yang bikin banyak penyakit, dia unek-uneknya ataupun keinginannya banyak yang tidak tahu dia. Tak terpenuhi, tak tercapai. Minta dengan suami, minta belikan baju yang ada di TikTok, tak dibelikan. Halo, ada tak? Oh, banyak, betul. Padahal ukurlah kemampuan suami. Kalau saya tak ada, ibu istri saya kalau nanya nak minta apa aja, saya catat deh. Pokoknya catat ya dulu. Ngapa malah catat? Iya, aku nak ceramah lo gang remis. Nanti pandai aku belikan semua tu. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Kalau nyuci lagi itu istri saya, kalau ada cucian banyak ini ada anak saya. Biasanya meleleh air matanya. Apa? Karena dia sering baca hadis. Katanya kalau durhaka dengan suaminya, menyakitkan suaminya, masuk neraka. Jadi dia takut, dia kasar ke saya. Masa saya yang nyuci setengah hari masih nak neraka? Tak ada, kata saya. Surga, kata saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dia sambillah tolong ibu kalau punya istri itu nyuci, tak ada apa-apa. Nyuci BH-nya tak ada apa-apa. Boleh laki-laki, betul? Betul katanya. Dan nyuci tak apa, BH-nya ke apa, celana dalam ke, tak apa, boleh itu. Kata siapa tak ada boleh? Ini ada teman saya suruh ngangkat BH-nya yang udah dijemur tu, masih pakai galah dia. Halo, akhir ketahuan istri kurang ajar kau, gini aku katanya. Istrinya jawab, mak isi mau kamu.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, shalli ala Nabi Muhammad. Marawis, silakan. Cari lagu yang tren. Allahumma shalli ala sampai mana tadi? Apa? Sampai BH. Bisa. Ini marawis ni keterlaluan. Sampai BH Pak Kiai. Itulah hanya betul-betul. Sampai BH yang diambil dengan galak kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ibu yang punya suami, rawatlah dengan baik. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang punya istri rawat saja. Betul. Semangat saja hidup walaupun dah tua. Betul. Kalau malam Jumat pasang ya lampu kelap-kelip kamar itu. Betul. Tunggu kena istri. Ya, suami lewat ngapa kelap-kelip malam Jumat. Dah, enggak usah. Hidup ini harus gembira, betul? Nikmati hidup, jangan susah, betul? Ini susah terus hidup. Setiap ditanya susah, akhirnya susah terus. Ana ma'adhanni abdi bi, kata Allah. Ya, aku mengikuti prasangka hambaku. Kalau prasangkanya buruk, Allah kasih buruk. Kalau prasangka baik, kasih baik. Pak B, prasangkanya harus baik. Anda harus berprasangka menang, betul? Prasangkanya menang, naik lagi. Amin Allahumma. Jangan prasangka ini, jangan buka lato ini, udah. Alah betul. Ya. Jadi ibu, yang ketiga adalah siapa tadi yang akan dipertanggungjawabkan? Orang orang pekerja berat. Seperti Nabi Yusuf, kerja berat Pak.
Ya, itu dah jadi budak dulu semuanya. Tapi Nabi Yusuf sering dalam riwayat menakwilkan mimpi. Halo, kayak kita ini kan ada banyak kepercayaan macam-macam. Kalau ada burung jangan remote manuk deng-deng amunyi berdering mati. Betul. Kalau di rumah ada kupu-kupu ada apa? Wah sama je dengan jongkat dia. Tamu katanya. Ada enggak kalau pas ngomong kita ngomong nih, tengah ngomong cecak bunyi, apa itu? Betul kata cecak. Rupanya ada enggak sini ni? Allah masallah Muhammad. Ya, makanya ambil dari hikmah hewan itu, ambil sisi baiknya, betul. Kalau ayam itu ulama mengertikan tepat waktu dia berkokoknya, boleh cek tanggalnya, boleh cek jamnya. Kalau punya ayam jago laki-laki berkokok malam jam 11, berkokok kedua jam 3, berkokok ketiga jam 6, habis subuh dah. Dipastikan itu ya. Dan tawakal tinggi ayam, tapi kata ulama lebih tinggi cecak. Cecak kalau ada dia tak bisa terbang, tapi makanannya yang dimakan yang bisa terbang. Betul? Apa kata cecak? Okey kupu-kupu, okey nyamuk kau terbang, tapi kalau lewat depan aku, kau akan aku makan. Di zaman Jokowi banyak orang seperti cecak, tak kerja dapat 600. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul? Oh, nyaman, dapat duit, lebih persekio, cecak tu dia tu. Ya, lanjut. Ya lanjut. Yang keempat, orang yang diberikan penyakit. Nanti macam-macam tadi itu, asam urat lah, sakit lah, demam lah, macam-macam. Ada yang sakit seminggu, ada sakit 2 minggu, ada sakit sebulan. Tak solat. Maka kata Rasulullah nanti dikumpulkan sesama sakitnya ini. Ya. Kenapa kamu tidak solat? Aku punya Nabi sakit 17 tahun. Siapa Nabi itu? Nabi Ayub badannya dimakan ulat pak, bu. Ya, sangga daging-daging di mukanya habis ulat semua. Kalau nak solat kena istrinya dipilih ulatnya. Masukkan dalam baskom. Habis solat masukkan lagi. Kata istrinya, Nabi Ayub, udahlah buang je ulat. Ini perintah Allah kata Nabi Ayub. Ini perintah Allah. Ulat itu agar mengisap darah dan dagingku. Perintah Allah. Coba kita punya laki ada ulat, omong lain nak ditunggu. Betul. Ini tak ada duit tak ada ditunggu. Betul. Apa lagi makan ulat? Betul. Akhirnya dia kejongkat dia, Pak Kiai, saya dah lagi dengan laki saya. Kenapa? Makan ulat dah. Ya, dia jongkat ni bu, ada kejadian ini padahal ASN guru, suaminya kena stroke. Ya, istrinya guru, 3 bulan dirawat, tak ada mampu, dia tinggal kena bini. Ya, kena jemaah saya tanya, ibu, kenapa dah ibu tega benar ninggalkan laki ibu? Alah Pak Kiai, lemah semua dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak bisa anu lagi Pak Kiai. Tak mampu dah saya. Allah, makanya saya bilang tadi kalau punya suami yang sehat dirawat, betul? Ya. Udah happy saja dengan suaminya. Yang sakit nanti kumpul sesama sakitnya, itu Allah menjawabnya. Nabi Ayub sakit yang bertahun-tahun tidak pernah mengeluh, betul? Tetap ibadah, tetap sholat. Orang sakit 4 yang dicabut. Ingat itu. Orang sakit pasti selera makannya tak ada enak. Kalau ada orang sakit masih kuat makan, tak ada sakit. Bohong itu. Kalau ini sakit aku tapi belikan hati sekilo habis. Tak ada sakit. Yang kedua dicabut tenaganya karena sudah tak ada makan. Yang ketiga dicabut aura kecantikan ketampanan laki-laki. Mana ada orang di Sudarso yang sakit, ibu-ibu yang sudah 60, 70 tambah cantik, tak ada, macam mak lampir dah. Ya.
Yang terakhir, dicabut dosa. Orang sakit ini cabut dosanya. Maka suatu saat kata Allah, diperintahkan malaikat itu yang sakit, itu keluargamu, ya, anak buahmu, semuanya itu yang sakit, yang aku perintahkan dicabut semua penyakitnya. Sekarang aku kembalikan dia. Bilang dia, balikan saudara makannya. Akhirnya lama-lama dah sembuh. Pesan dengan lakinya, apa? Belikan aku pecal. Berarti itu udah mudah nyaman makan. Ya, ada enak makan. Akhirnya tenaga dikembalikan tenaga karena sudah mandi. Dikembalikan aura kecantikannya kalau perempuan, aura ketampanan kalau laki. Yang tak dibalikkan dosanya tidak dibalikkan, buang ke laut. Makanya biasanya di laut ada ikan mati, itulah dosa kita. Yang dibuang ke sana mati jadinya, ikan itu jadi racun itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang sehat sampai hari ini jangan tinggalkan ibadahnya, betul? Utamanya tadi ini dah dibahas oleh marawis kita, sholat 5 waktu. Tadi ada syairnya, sholat 5 waktu. Berapa 5 waktu ini? Masjid Nurul Huda. Tapi insyaAllah kalau di kota ini agak ramai subuhnya. Pak Kiai, berapa sab biasa subuh Kiai? Tak tentu Kiai. Iya. Dia nak jawab pun susah. Tak tentu. Tak tentu rudu. Ya. Makanya subuh itu berat. Sehingga azannya pun ditambah. As-salatu apa? As-salatu khairun minan. Apa artinya? Salat itu lebih baik daripada. Ngapa orang gang remis milih tidur, tak milih salat? Ya, kalau salat lebih baik. Allah Muhammad. Ini kadang-kadang pas Masjid Nurul Huda azan, hayya 'alas shalah, istrinya yang dengar dulu. Alhamdulillah, suaminya bangun enggak? Akhirnya bangun suaminya pakai kaki dengan istri. Dek bangun katanya. Akhirnya istrinya jawab dengan kaki, kau dulu katanya. Lama-lama kaki sama kaki berbelit. Alhamdulillah, ketinggalan subuhnya. Bersyukur yang dekat dengan Masjid Nurul Huda, betul? Jangan rumah-rumah yang dekat ini jadi jauh, betul? Maksudnya tak pernah turun ke masjid. Kalau perempuan tak apalah, dia jaga anak, jaga harta, jaga rumah. Yang laki-laki itu turun. Subuh terutama ada solat 2 rakaat subuh itu akan dikabulkan hajatnya sebelum subuh. Rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar setelah azan subuh, bangun wudu sebelum azan, habis azan solat 2 rakaat, usolli sunat as-subhi raka'ataini qabliyatan, itu solat fajar. Surahnya cukup alam-alam, itu menjadi kebaikan. Setelah Al-Fatihah baca Alam Nas Roh rakaat pertama. Setelah Al-Fatihah rakaat kedua Alam Taro Kaifah. Barulah berdoa, baru iqamah. Kalau di Mekah Pak, Bu, setahu saya di Mekah itu kalau subuh nak qomatnya ini 20 menit dari sholat sunat. Lama ditunggu orang itu. Tapi kalau maghrib enggak. Masjidil Haram kadang-kadang maghrib azan langsung qomat itu. Tapi isya ada jeda waktu sampai 15 menit, 10 menit. Ya, jaga 5 waktunya. Insyaallah orang yang menjaga solat 5 waktu qobliyah dan ba'diyahnya, apalagi diiringi solat tahajud, witir dan siangnya duha, insyaallah urusan dunia dan akhiratnya pasti semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nanti semoga bisa umroh semuanya, amin. Ya, semoga bisa umroh. Kalau nak umroh cepat, ya, nak umroh cepat ada. Yang lambat cuma mengamalkan surah aja. Surah Yasin dengan surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Hajj. Itu amalan tiap hari. Kalau surah itu tak mempan, cari surah tanah. Jual tanah. Insya Allah langsung berangkat dengan travel kami, Haikal Tour. Ada kami travel dengan Pak Marzum itu 25 selama 12 hari ataupun 10 hari. Boleh pilih.
berangkat. Hari ini masih ada di Mekah jemaah kita. Betul Pak Marsud? Masih ada di Mekah, belum pulang. Ya, nanti Ramadanan ada agak 45 full Ramadan lebaran di sana. Pergi dengan saya. Tapi jangan utang duitnya. Ya, umrah utang ada dibolehkan dengan yang penting alamatnya jelas, ada 10 juta bisa berangkat, nyicil baliknya. Umrah utang. Tak apa, yang penting bayar. Yang bahaya kan tak bayar. Ya, merasa malu, akhirnya minta di depan Baitullah macam Ustaz Herman, nak dibayar 2 tahun, 4 bulan terbayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dikabulkan hajatnya. Ya, ibu-ibu, saya tadi bahas sedekah itu. Saya sering ungkapkan di pengajian. Ya, kenapa? Kalau jalankan proposal, minta dengan dewan-dewan yang ada, sebagian walaupun mungkin tak ada kalau Pak Jimat Nawir, kita kadang-kadang potongannya terlalu tinggi. Pernah saya dapat bantuan 40 Pak, tak banyak 40 juta, tapi potongannya 21. Kita nerima 19. Dia dapat berapa titik? Di Mempawah itu 83 pesantren. Sekarang dah 88 pesantren. Ya, kalau 10 pesantren, dia sudah dapat 200 juta. Saya bilang minta maaf, Anda walaupun pendamping, Anda santri, tapi Anda motongnya terlalu besar. Itu bantuan yang dari Erick Thohir kemarin, ya tahun kemarin itu, yang untuk apa namanya kalau buka koperasi itu. Ya, saya tidak ambil. Karena pesan guru saya, nanti tidak barokah santrinya sampean. Betul? Laporannya 40, dapatnya 19, 21-nya dimakan pendamping. Ya satu pondok. Kalau 10 pondok, kalau 88 pondok yang dapat semua Kabupaten Mempawah. Ya, yang tak dipotong kemarin yang 10 juta semua TPA dapat. Ya, itu tidak ada potongan, cuma minta kemenak sekedarnya. Ya boleh, kita kasih 2.300 jadi 500. Ya, alhamdulillah. Ya, kenapa ibu? Di pondok saya ini ada yang dari Ketapang, ada yang dari Sambas. Ya, dari kota Pontianak pun seperti dari dekat Batu Layang ini banyak. Ya, berapa bayarnya? 300.000 satu bulan, 10.000 rupiah satu hari, makan 3 kali. Duit mana beli nasi? 10.000 dapat 3 kali. Betul? Makanya kiainya tekor terus. Ya, karena yang 300 ada yang bayar 100, ada yang bayar 200, tak dilengkapi. Tapi karena anak orang tidak mampu sudah dititipkan dengan kita sebagai pengasuh. Nawaitu saja, betul. Nawaitu akan apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ikhlas karena Allah, pasti Allah berikan jalannya. Amin Allahumma. Boleh saya minta sekedarnya untuk pondok saya, boleh? Kayaknya yang nyaut budak-budak. Boleh, boleh. Ibu ingat ibu dulu ada orang kaya suka sedekah 5.000 rupiah hari Jumat. Orang yang tak kaya itu ternyata di sampingnya bersedekah 100.000, diputar depan orang kaya. Nimok kata kau, 100. Ya, akhirnya yang kaya ini nunggu depan pintu. Orang ini usaha apa? Kok bisa 100.000? Bajunya dadak layak, tak bagus. Ditunggu, Pak. Kerja apa Pak? Ada, saya kerja biasa saja. Saya kuli. Kenapa Bapak bisa nyimpan duit 100.000 diputar depan saya tadi? Bapak tidak tahu, itu duit Bapak jatuh, aku simpankan. Ibu yang tak nyombang, sungguh jatuh hilang duitnya. Amin Allahumma. Boleh, kalau boleh tolong penitia remaja masjid Nurul Huda, kalau boleh carikan kotak bekas aqua, silakan simpan, niatkan sedekah ibunya, niatkan sedekah anaknya yang di pondok untuk sabilillah pondok kami. Amin Allahumma amin. Pakai kotak amal. Yang ibu-ibu silakan, lebihnya yang beli balon. Kalau balonnya harga 15.000, uang 20.000 masih ada lebih 5.000. Ya, salatullah salam.
ala taha Rasulillah Tidak apa digendang, nanti serahkan doanya ke kiainya. Sebelum ditutup, baca bihubinya. Ya. Ayo, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim والرسول النبي الكرام شوق المحب إلى محمد أفضل كل إلى شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تلين بيد سيدنا محمد
إن الفراغ رجل معذب اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم أحييت جازلنا محمد وسلم وكلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد رسول محمد اللهم صل يا رب صل اللهم صل على محمد يا رب صل اشفع لله يا محمد يا ربك انعم أرض الشفاعة من محمد ما كنت أرتكب الحرام اللهم صل الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم من جرم محمد يوم الهوان به فأشق اللهم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدس اللهم صل اللهم صل على محمد الجند حين غزا محمد منه ملائكة تسوى والدين أجرهم يا محمد والكفر أنقره وعلى صحبه وسلم اللهم صل Bapak Ibu, demikian nanti doanya akan dipimpin oleh Syekh wilayah para kiainya. Cukup doanya saja dengan sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari kami. Sebelumnya ada amalan yang hendak tidur, di antaranya ada salawatnya. Maka amalkanlah 4 ini. Adalah sumber jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Maknanya adalah bacalah qul huwallahu 3 kali. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum mintakan ampun dosa kaum muslimin muslimat dan kedua orang tuanya. Maka bacalah istighfar untuk kedua orang tua, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat, dibaca 3 kali. Yang ketiga yaitu jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Cukup baca tasbih subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Yang terakhir, jangan engkau tidur kata Rasulullah kepada para sahabat kecuali engkau sudah aku memandangkan salawat kepadaku. Maka bacalah salawat juga ketika hendak tidur. Berapa totalnya? Oke. Berapa? 1.350.000. Ya. Oke, 1.350.000. Semoga jadi amal jariahnya. Amin. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, itu dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan panjang umur dan bisa mengamalkan apa yang sudah kami sampaikan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.